Geger, agenda sidang pra-peradilan terkait gugatan peninjauan kembali pihak Peggy Setiawan atas pihak Polda Jawa Barat yang gagal digelar kemarin di Pengadilan Negeri Bandung hingga ditunda tanggal 1 Juli 2024. Penundaan tersebut membuat kecewa pihak Peggy Setiawan karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Lantas, seperti apakah kekecewaan pihak Peggy Setiawan atas penundaan tersebut? Seperti apa pula telisik praktisi hukum sekaligus pengacara Kamarudin terkait penundaan sidang PK tersebut? Apa pula pendapat Kamarudin terkait hilangnya 2 nama DPO dari daftar DPO Polda Jawa Barat? Benarkah Kamarudin pun juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap sosok Widya yang belakangan bicara lantang terkait kasus Vina dan Eki di Cirebon? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Agenda sidang pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy Setiawan terhadap pihak Polda Jawa Barat yang harusnya digelar kemarin di Pengadilan Negeri Bandung ditunda hingga tanggal 1 Juli 2024. Sidang ditunda lantaran pihak tergugat yakni Polda Jawa Barat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan jelas. Ketidakhadiran pihak Polda Jabar tersebut menggelitik tim Intens Investigasi untuk meminta pendapat pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin pun mengungkapkan bahwa terkait adanya penundaan adalah wajar karena baru pada tahap pemanggilan pertama. Ia pun menduga bahwa nanti ada tahap pemanggilan kedua terhadap pihak Polda Jabar yang ia pastikan akan hadir. Lantas, seperti apakah analisa Kamarudin terkait ketidakhadiran pihak kepolisian di pemanggilan sidang pra-peradilan yang pertama kemarin? Kalau tanggapan saya, biasanya itu pengadilan dalam hal ini kepolisian tidak hadir pada sidang pertama, tapi pada panggilan kedua hari Senin depan pasti hadir. Saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap satu tersangka lainnya. Sidang pengadilan ya tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Tunggu agar tertib rekan-rekan. Tunggu sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat dalam persidangan perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Bandung kemarin, menurut Kamarudin Simanjuntak, lantaran pihak Polda Jabar sedang menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk diajukan sebagai barang bukti di persidangan minggu depan. Analisa saya, mereka tidak hadir pada sidang pertama, kemungkinan besar itu bisa jadi sudah P21 minggu ini, atau kemungkinan besar minggu depan mereka hadir tapi mereka mempersiapkan segala sesuatu sehingga ketika sidang minggu depan atau misalnya minggu ini sudah P21 itu pasti dimenangkan oleh pihak kepolisian. Karena pembuktian itu kan, kalau pra-peradilan kan pembuktiannya kan formal, pembuktian secara formal aja. Jadi yang dilihat itu adalah saksi-saksinya. Nah, kemudian apakah polisi punya saksi? Tentu dia sudah punya 8 terpidana. Kemudian apakah dia punya surat? Tentu dia punya surat juga yang menyatakan Peggy Setiawan itu dari SD, SMP, SMA itu di Cirebon. Kemudian petunjuk itu menurut saya sih kepolisian sudah punya, tapi apakah Peggy Setiawan melakukan pembunuhan? Nah, itulah yang perlu dibuktikan itu.
Ya karena kalau misalnya sudah P21 ya mau nggak mau pra peradilan itu harus mengacu kepada peradilan pokok, karena pra peradilan itu kan tidak mengadili perkara pokok tapi adalah mengadili apakah dia punya bukti. Kalau sudah P21 tentu sih dia punya bukti kan. Kalau misalnya benar kata polisi dia punya bukti 8 tahun lalu, seperti katakanlah punya identitas SD, SMP, SMA, kemudian punya KTP katanya 3 atau punya nama 3, kemudian punya STNK motor katanya, motornya para pelaku atau terduga pelaku itu ditemukan pada Peggy Setiawan dan sebagainya. Nah menurut saya sih harusnya benar gitu. Harusnya benar Peggy Setiawan pelakunya gitu loh. Mengenai kemungkinan pihak Peggy Setiawan akan memenangkan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, bagi Kamarudin, hal tersebut tergantung para saksi yang dihadirkan dan juga bukti-bukti yang disuguhkan oleh tim kuasa hukum Peggy. Kamarudin pun juga menegaskan jika saksi yang dihadirkan nantinya dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, maka tentunya Peggy Setiawan nantinya akan memenangkan pra-peradilan tersebut. Namun, jika dalam fase penundaan tersebut, berkas perkara Peggy Setiawan sudah P21 sebelum jadwal persidangan tanggal 1 Juli, maka otomatis pra-peradilan otomatis dimenangkan pihak Polda Jawa Barat. Namun benarkah pihak Peggy Setiawan tetap punya cara lain untuk membebaskan Peggy Setiawan? Menurut perhitungan saya itu kemungkinan tergantung daripada penasihat hukumnya apakah bisa menghadirkan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon tapi berada di Bandung pada saat 8 tahun yang lalu itu. Kalau kurang meyakinkan akan ditolak. Kalau sudah di P21 tidak bisa dibebaskan tentunya. Maka cara kedua adalah melapor ke Propam atau ke Kanit, ke Wasidik gitu maksudnya. Kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ditundanya agenda persidangan pra-peradilan atas laporan Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat yang dijadwalkan digelar kemarin membuat kecewa pihak Peggy Setiawan. Hal itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin kepada tim intens investigasi melalui Zoom. Padahal pihak Peggy Setiawan sudah menyiapkan semuanya dan hadir tepat waktu di Pengadilan Negeri Bandung sesuai jadwal yang disuguhkan oleh pihak pengadilan. Lantas apa yang membuat pihak Peggy Setiawan menilai jika pihak Polda Jawa Barat tidak gentleman dalam hal ini? Ya, sidang hari ini kan ditunda nih, tanggal 1 Juli 2024. Tanpa alasan, nggak ada alasan jelas, nggak ada. Kami ini kan mewakili kuli bangunan loh. Iya kan, kuli bangunan ditangkap itu. Kami wakili. Loh, kok takut sama kuli bangunan? Nggak siap menghadapi kuli bangunan kayak gitu loh. Kami mewakili kuli bangunan, kami dapat kuasa dari kuli bangunan, otomatis yang dihadapin mereka itu adalah kuli bangunan. Berarti mereka nggak siap untuk ada kuli bangunan gitu. Gentleman gitu loh, maksud kami gitu, gentleman, seharusnya gentleman. Hadir tepat waktu kan gitu loh, biar kita enak, semuanya enak. Kalau kami hanya mewakili kuli bangunan, tapi dinilai oleh masyarakat kan ya tidak gentleman lah, tidak gentleman, tidak hadir, ya kecewa, semuanya kecewa. Kami mewakili kuli bangunan, yang ini kan kuli bangunan, diberikan kuasa oleh kuli bangunan menghadapi mereka nggak berani oleh kuli bangunan, itu aja intinya. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Ada, kalau pergi ada, bapaknya ada terus. Ya pasti kecewa dong. Kami aja kecewa kok. Kecewa banget. Bagi kami tidak ada ini, kecewa aja. Kecewa, jadwal sudah dijadwalkan.
Kecewa aja. Kita lihat aja minggu depan. Yang jelas kami menilai tidak gentleman. Menghadapi tukang tidak gentleman. Menghadapi tukang bukan menghadapi kami. Menghadapi tukang tidak gentleman. Sebab kami diberikan kuasa oleh tukang. Berarti berhadapan sama tukang. Kalau kami optimis, selalu optimis. Optimis ya nih. Yang penting gue bilang hakim nggak usah jangan takut diintimidasi, jangan takut diintervensi. Benar-benar terbuka semuanya kita. Kita lihat aja. Ini mau main curang-curangan, mau main ada dusta di antara kita, ya silakan. Masyarakat menilai kok. Sudah kami siapkan semuanya untuk yang membacakan daripada gugatan kami. Semua kami sudah siap. Sudah benar-benar siap. Semuanya, tapi untuk tampil yang praktik itu kami batasin 20 orang. Tapi semua hadir. Semuanya hadir. Kita ikutin persidangan. Kita tunggu aja kesiapan mereka. Tapi kalau tadi yang dari majelis hakim, kalau memang mereka nggak siap, kita tetap lanjut jalan persidangan. Harapan kami Peggy bebas. Ya itu Peggy bebas. Peggy nyatakan tidak bersalah. Optimis. Kalau saya tetap optimis. Kalau ngelihat dari ini, dari fakta hukumnya ada ya. Seperti aku sampaikan kemarin, 99% kami menang dari fakta hukum. Tetapi bergulir waktu saya tidak tahu. Yang jelas fakta hukum. Analisa di fakta hukum kami tetap menang. Oke, yakin banget. Geger, agenda persidangan pra-peradilan ditunda terkait laporan pihak Peggy Setiawan hingga membuat kecewa pihak Peggy. Lantas, apa yang membuat Kamarudin Simanjuntak menilai banyak kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mengurai kasus pembunuhan Vina dan Eki, pengacara Kamarudin Simanjuntak menilai ada banyak kejanggalan dalam kasus ini sehingga kasus tersebut jadi berlarut-larut. Salah satu kejanggalan yang dilihatnya saat 8 tahun lalu pihak kepolisian menetapkan 3 DPO namun belakangan berubah menjadi 1 DPO, sedangkan 2 DPO lainnya dinyatakan fiktif. Lantas benarkah? Kamarudin pun juga yakin jika DPO tetaplah 3 orang seperti hasil penyelidikan awal. Kalau saya yakin 3. Yakin 3 ada DPO-nya itu. Sebenarnya tidak ruwet. Intinya di penyidik. Penyidik ini benar nggak mengungkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka ini 1 atau 3 kan? Kalau 1, kalau 3. Kemudian dari saksinya kan menerangkan yang benar, harus menerangkan yang benar kepada polisi. Kemudian surat, kemudian pendapat ahli. Karena waktu di awal diperiksa di Cirebon, mereka mengatakan 11. Kemudian di Polda juga 11. Kenapa? 3 orang lagi tidak jelas. Kemudian setelah muncul pelem, ditangkap yang 1 ini. Itu loh. Jadi perlu dihitung jumlahnya dan disebutkan nama-namanya. Yang 11 itu siapa?
Pro kontra seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum juga tuntas. Kamarudin Simanjuntak menelisik lebih dalam kasus tersebut. Dan hasilnya, Kamarudin mengaku bahwa ia yakin kalau para korban dan para pelaku saling kenal satu sama lain. Tak hanya itu, Kamarudin pun juga menilai bahwa Peggy Setiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka dinilainya wajar dan masuk akal. Kalau saya ya, kalau 5 dari 8 tidak kenal, itu wajar. Kecuali kalau 8-8-nya tidak kenal. Berarti yang 3 lagi kenal dong kan? 5 dari 8. Berarti ada 5 nih, ada 3. 5 tidak kenal tapi 3 kenal. Itu wajar. Karena perbuatan itu terjadi jalan raya. Kemudian melakukan semacam operasi apalah, gelap lah itu, saya tidak bisa bilang geng itu atau apa. Kemudian perempuannya dibawa, digotong ke belakang, diperkosa di situ. Motifnya memerkosa kan jelas, karena dia suka sama wanita itu, tapi wanita itu suka sama anak polisi itu. 5 dari 8 tidak kenal, berarti yang 3 lagi kenal, ya kan? Karena dibilang 5 dari 8 tidak kenal, tapi berarti 3 lagi kenal dong. Siapa itu Peggy kan begitu. Karena udah 8 tahun kan. Orang ini yang dendam ini adalah ya kesempatan nih. Karena gue selama ini gak dianggap nih. Daripada sama dia udah dibawa ke semak-semak itu, dikerjain di situ. Pacarnya juga dibunuh. Jadi antara pelaku dan korban ini saling kenal. Menurut saya, kalau ini yang dimaksud oleh si Peggy yang si buron itu, menurut penjelasan polisi itu masuk akal. Sementara itu, seperti apa pula pernyataan tegas Kamarudin Simanjuntak terkait kemunculan sosok Widya yang berani mengungkap terkait kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Belakangan ini, kemunculan sosok Widya yang tiba-tiba dan bicara soal kasus pembunuhan Vina dan Eki juga menjadi sorotan Kamarudin Simanjuntak. Di mata Kamarudin, sosok Widya dinilainya cukup banyak tahu tentang informasi seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kamarudin pun menduga bahwa sosok Widya bisa saja dikategorikan sebagai informan atau narasumber yang memiliki banyak informasi terkait kasus tersebut. Namun, menurut Kamarudin, pernyataan Widya selama ini yang berpotensi meresahkan publik layak untuk diperiksa oleh pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan informasi yang sudah ia sebarluaskan. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber, termasuk juga dia mengomentari saya. Nah gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri, kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga Bang dalam kasus ini? Layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu.
kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja, karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan, tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.